Apa sih? Jaluk duit. Jaluk duit. Gitu namanya asli musik kamu. Musik lagi. Ada marpa ya. Cumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di acara Silah Ramadan sesi ketiga ini. Sesi yang akan mengantarkan kita menuju ke cerita tentang Tegal di masa kolonial. Di antara kita sudah hadir narsum pembicara yang datang jauh-jauh dari Leiden. Siapa lagi kalau bukan Bijak Soekarno. Atau kadang teman-teman menemukan beliau dengan nama Petrus atau Jack. Oke. Ya, sebelum kita memulai acara Silah pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan umur kitab. Berharap mudah-mudahan acara ini bisa lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Al-hadina wa kulli manusia hasyulil Fatihah. Oke, langsung saja karena malam Ramadan malam yang lumayan cepat ketika dinikmati. Jadi akhirnya biar tidak terlalu berlama-lama, mari kita mulai acara ini bersama-sama. Oke, untuk apa ya? Untuk memantik dari saya, Tegal sebagai salah satu kota metropolis pada zaman kini dan pada zaman masa lalu, terlihat bagaimana tata bangunan yang ada di kota Tegal itu kabarnya menyerupai dengan model tata letak yang ada di wilayah Beos, Jakarta Kota, Fathahillah. Nah, itu tidak mungkin terlepas dari siapa yang membangun dan model arsitektur di mana pada saat itu sebuah kota hidup dan berkembang selainnya kota-kota yang menjadi rujukan pada masa itu. Tegal juga yang kita tahu melewati banyak zaman, mulai dari zaman pra-keislaman hingga nanti masuk pada zaman kerajaan dan zaman kolonial itu sendiri. Pada malam hari ini kita ingin bersama-sama mendengarkan gambaran umum dulu terkait dengan bagaimana Tegal pada saat masa kolonial. Mungkin kita dihitung dari ini ya, VOC ya. Mungkin kita lihat dari bagaimana masa VOC masuk. Tidak terlalu berlama-lama, monggo saya berikan waktunya kepada Mas Jack. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Awas ada maling. Harap biasa, clip on. Mulainya dari mana? Dari VOC ya? Iya. VOC itu berarti kita hitung dulu. Dari 1945 ya. Kabarnya bangsa kita dijajah selama 3,5 abad. Berarti 1945 Indonesia merdeka dikurangi 350 tahun. 1595 awal VOC pertama masuk ke Indonesia. Indonesia itu dimulai karena dia
si Belanda ini iri terhadap Portugis yang sudah lebih dulu punya rempah-rempah. Terus daripada saya harus membeli di Portugis agak mahal harganya, mendingan saya menjelajah. Nanti mereka pertama turun di Banten ya. Nah, sampai ada hal yang harus kita banggakan. Kalau ada yang sering makan rempah-rempah kayak misalnya jahe, itu barang sekecil itu yang membuat bangsa mereka itu datang ke sini. Hal sekecil itu, ketumbar, jahe, segala macam, lucu kadang. Nah, kalau diingat-ingat tuh Belanda itu lucu ya, barang sekecil itu. Tapi lucu juga bagi bangsa kita, sudah tahu kaya tapi nggak bisa dimanfaatin, bodoh juga, lucu juga. Jadi pantas saja orang-orang Belanda kesini, karena kita juga nggak tahu ngolahnya. Terus Banten ya, langsung kita skip ke Tegal. Itu jadi pernah ada catatan gubernur VOC atau gubernur VOC itu di Batavia itu pernah nyuruh seseorang itu ke Semarang waktu itu, tapi saya lupa namanya, benar saya lupa. Itu dia disuruh ke Semarang naik kapal sekitar tahun 1595 berarti. Itu seorang pelaut itu berlayar melewati Cirebon, terus sampailah dia di Tegal. Setelah melewati Tegal, pelaut Belanda itu nulis, di perairan di sini saya melihat sebuah benteng belum ada benderanya. Terus sampailah dia di Semarang. Dari Semarang balik lagi ke Batavia, entah berapa bulan kemudian nggak tahu, balik lagi ke Batavia, laporan. Sepanjang saya dari Batavia ke Semarang, saya lihat satu benteng, yaitu ada di, kemungkinan waktu itu di Tegal. Dia nulisnya begitu. Terus, oh ya, coba dikirimlah laut itu beberapa tahun kemudian. Ada benteng lagi. Itu dia laporan balik lagi. Saya melihat benteng, tapi bentengnya itu kayak belah ketupat bentuknya. Yang artinya benteng itu bukan benteng pertahanan, tapi benteng ekonomi, untuk ekonomi. Terus si ininya penasaran, siapa gubernur Hindia Belandanya. Coba nanti kita cek ke sana. Ternyata sudah ada bendera di situ, dan benderanya bendera Belanda, VOC. Pertanyaannya, ada yang tahu benteng itu di mana? Kira-kira ada yang tahu nggak? Dekat laut, pokoknya dekat laut. Itu bentengnya, spillnya, bentengnya sekarang masih ada. Dan masih berfungsi, walaupun udah alih fungsi ya. Iya. Yo, di mana, yo. Nah, ya bentengnya itu sekarang kalau pengen lihat itu di lapas. Nah, memang akses ke sananya itu kalau pengen masuk minimal maksimal 3 orang, dan itu juga nanti ditanyain sama kalapasnya urgensinya apa. Nah, itu memang kalau kita masuk, bentuk kantor VOC-nya masih ada, terus kamar-kamarnya yang dulu untuk naruh hasil bumi itu sekarang udah jadi untuk apa, napi. Terus sumurnya, walaupun belah ketupat itu 4 sisi, itu sumurnya cuma ada 2. Itu benteng VOC di Tegal yang sampai sekarang masih ada. Kedua, nanti kita akan nemuin di Pekalongan. Nasibnya jadi lapas juga. Tapi tuanan punya Tegal, karena kata si pelaut itu nggak lihat benteng lagi selain di Tegal ya. Terus pernah ada lukisan yang menggambarkan benteng Tegal, lukisan tangan itu tahun 1800 berapa, sketsa lengkap dengan orang-orang yang di atas kapal, mungkin itu yang kita sebut nanti pelabuhan Cuangor atau apa, artinya sudah ada aktivitas saat itu. Lah, terus kenapa ada benteng di situ? Karena pusat pemerintah Belanda atau VOC pertama kali masuk lewat laut, berhentinya di situ. Terus mereka sukses berdagang,
akhirnya VOC ini punya tentara. Karena punya tentara, pemerintah Belanda gak marah. Karena kamu kayak bikin negara dalam negara. Bikin VOC jangan bawa merah putih birunya. Bikin bendera VOC aja sendiri gitu. Nah, itu pemerintah Belanda itu sempat marah, yang akhirnya dibubarkan VOC-nya. Nah, setelah punya tempat, punya lokasi, punya sistem berdagang sendiri, mereka lalu membentuk sistem pemerintahan. Sistem pemerintahannya ditandai dengan berdirinya kita dulu nyebut company, padahal mereka nggak ngerti artinya company kan perusahaan ya. Orang-orang kita nyebutnya itu mewakili company. Terus mereka akhirnya punya sistem pemerintahan sendiri, terus dibubarkan, digantilah pemerintah Hindia Belanda. Mulai itu punya wilayah. Nah, tadi di awal sebagai pemantik kata Mas Hendy itu, kota kita bentuknya seperti di Beos. Beos itu kan Batavia en Omstraken, artinya Jakarta dan sekitarnya. Nah, itu ditandai dengan adanya Museum Fathahillah kalau sekarang. Itu dulunya balai kotanya VOC Belanda zaman dulu. Plus dekat pelabuhan, dekat laut. Makanya agak-agak mirip. Jakarta dan Batavia itu mirip. Kalau bisa disebut Fathahillahnya Tegal ya di Paluas. Karena dekat banget. Dan wilayah Jakarta dulu itu cuma dari laut sampai ke Museum Fathahillah, Museum Jakarta sekarang ya. Dulu Tegal juga gitu, wilayahnya pelabuhan sampai ke Balai Kota Lawas. Apa? UPS enggak, belum ada. Wilayahnya itu belum ada. Nah, itu makanya kita disebut itu mirip, Jakarta dan Tegal mirip. Ulang tahunnya pun sebenarnya usianya juga tidak jauh ya. Paling cuma beda 10-15 menit. 15 menit, 15 tahun ya. Itu. Jadi kalau ingin digambarkan, makanya sebenarnya Tegal itu sudah modern. Kita sebut modern karena sistem ininya, pemerintahannya, sistem ekonominya, terus kehidupan masyarakatnya dulu itu sudah modern. Apa yang membuat kira-kira Tegal kok jadi tertinggal jauh dari teman sebayanya yaitu Batavia? Itu sebenarnya banyak peristiwa-peristiwa di Tegal yang membuat kita akhirnya mundur, kayak seolah-olah mundur. Aku rasa awalnya sudah dijelaskan. Oke, ya tadi Mas Petrus sudah memberikan sedikit gambaran tentang Tegal di masa VOC. Jadi sudah dikatakan bahwa ada peninggalan yang cukup tua di sini, yaitu benteng yang sekarang alih fungsi menjadi lapas. Wilayahnya berarti Tegal Sari ya maksudnya? Ya, masuk Tegal Sari ya, Tegal Sari. Dan saat ini masih difungsikan. Dan tadi Mas Petrus sudah membuka kenapa kok Tegal akhirnya berbeda dengan wilayah-wilayah yang lain seperti Beos kemajuannya. Justru saya pengen membalikan itu dulu. Yang pertama, kenapa kota Tegal menjadi kota incaran Belanda pada saat itu? Karena kolonial pastinya kita akan mengincar orang-orang Belanda di Inggris nantinya. Yang pertama tadi, kenapa kok kira-kira apa sih alasan orang-orang Belanda datang ke sini? Sementara yang kita tahu 1510 sampai 1515 Tom Peres sudah menyebutkan di sini ada penguasa panggung ya, Paman Bradapati Unus, dan juga bagaimana kota Tegal menjadi jaring Mataram pada saat itu di masa era Sultan Agung. Nah, tadi saya kembalikan lagi, kira-kira apa yang menjadi alasan kenapa Belanda membidik wilayah ini ke sini dan
mengembangkan beberapa hal-hal yang ada di wilayah Kota Tegal, termasuk mungkin bangunan, transportasi, gitu ya, pabrik-pabrik gitu. Akhirnya ketika bicara Tegal kita mungkin kayaknya nggak bisa bicara pada satu sektor wilayah kota kayaknya ya, tapi kayaknya akan lebih luas ke kabupaten. Monggo. Pengen lihat Tegal zaman dulu, sebenarnya kita bisa lihat Tegal zaman sekarang. Bisa pesat ya. Pesatnya kita lihat banyak perusahaan-perusahaan makanan asing di sini, terutama satu jalan ada KFC, McD segala macam. Apa yang membuat mereka berdiri di sini? Ya karena Tegal strategis. Gimana caranya Tegal ini jangan dijadikan hanya tempat istirahat, tapi tempat perekonomian. Itu sudah dibuktikan dari zaman Belset. Di sini kalau kita ke Semarang itu ada nama toko namanya Toko Spiegel. Itu ada di kota tuanya, kota lama. Oh iya, Semarang. iya, benar gitu ya. Ya, Spiegel, terus restoran Un Iya. yang hanya ada di beberapa kota. Terus ada satu lagi aku lupa itu. Ini yang sekarang jadi pos polisi Gudang Garam, Landetivus. Itu ketiga bangunan itu hanya berdiri di beberapa kota yang besar di zaman Belanda. Misalnya kita sebut Landetivus itu hanya ada di Surabaya, Amsterdam, dan Tegal. Amsterdam, Surabaya, dan Tegal. Jakarta pun nggak punya. Satu. Terus Toko Spiegel itu hanya ada di Semarang, Tegal, Makassar, Jogja, aku lupa. Itu kan kalau kita lihat kan memang masih kota-kota besar kan. Sekarang Makassar juga kota gede. Terus restoran Un yang hanya ada di awalnya Jogja, Semarang, Malang, Jakarta kalau nggak salah. Jakarta nggak ada kayaknya. Terus ternyata toko itu ada di Tegal. Dan aku punya surat menyurat kertasnya. Itu terakhir bangkrut kalau nggak salah 1960-an. Toko Un. Toko Un itu, restoran Un itu restoran jual makan roti, makan kue kering sama es krim. Dimana saat itu es krim dianggap makanan yang modern saat itu. Itu sudah membuktikan hadirnya ketiga perusahaan itu membuktikan bahwa Tegal itu adalah sebuah kota yang besar, dianggap besar. Terus kalau balik lagi ke pelabuhan, itu dulu ada dua gereja yang sampai sekarang bangunannya masih bisa kita lihat. Gereja Protestan itu di sampingnya lapas. Sekarang jadi toko untuk penjualan laut, untuk mayang. Bangunannya masih ada, memanjang. Gereja kan memanjang, kalau mesti kan lebar. Gereja itu memanjang, bangunannya masih ada. Itu pindah, kemudian gereja Protestan itu pindah ke Jalan Dr. Sutomo atau di samping Bos. Gereja apa tuh? Terus gereja Katoliknya itu pindah ke Pius. Jadi bangunan Pius itu bukan bangunan Belanda, tapi pindahan dari yang ada di pinggir laut pindah ke Pius dengan model yang sama. Balik lagi, sekali lagi, laut adalah pintu masuk bangsa asing. Siapa bangsa asing itu? Maaf ya, Belanda, Cina, Arab, bangsa asing. Mereka pendatang di sini. Nggak ada yang pribumi. Salah satunya contohnya untuk Belanda berdirilah gereja. Untuk bangsa Arab langgar pesengkongan. Untuk Cina kelenteng jelas. Jadi pintu masuk mereka itu di pelabuhan. Terus berhubungan dengan pesatnya Tegal zaman dulu, tidak hanya kota tapi ke wilayah kidul. Yang jadi aneh itu ulang tahun Tegal, kota lebih tua usianya daripada kabupaten. Itu sangat aneh sekali. Dengar-dengar sih ini live streaming, mudah-mudahan orang pemerintahan nonton ya. Saya pengen ngomong aja, membayar duit. Jadi lucunya itu ternyata punya usut Tegal ulang tahunnya itu berdasarkan ulang tahunnya wali kota yang keberapa itu. Jadi wali kota dia ulang tahun, itu ulang tahun saya aja. Itu wali kota tahun 80-an atau berapa aku ulang tahun. Punya usut itu ya. Mudah-mudahan orang pemerintah nonton ini. Lucu kalian.
bilang gitu aja. Baca sejarahnya itu kurang. Nah terus tadi hubungan ke kidul. Menurutku karena Belanda, negara Belanda itu adalah negara kerajaan, di mana mereka pasti punya kepentingan politik, yaitu mendekati priai-priai. Menurutku memang Tegal tidak punya kerajaan, tapi priai-priai banyak di sini. Itulah kepentingan mereka mendekati seorang priai atau raja kan. Yang aku baca itu titah raja sama dengan titah Tuhan. Jadi memang harus dilaksanakan. Itu alasan kenapa Belanda tidak pernah menggunakan agama sebagai politiknya dia. Karena buat apa? Hanya sekelompok kecil menurut mereka. Hanya ada di pesantren-pesantren. Dan itu tidak cukup kuat. Kalau saya mendekati seorang priai, seorang anak raja, pasti satu wilayah yang akan menghadapi. Satu wilayah itu kan belum tentu satu desa, bisa satu kota. Makanya itu salah satu alasan Belanda tidak pernah menggunakan agama sebagai politik. Itu. Di zaman di daerah Kidul banyak mega proyek Belanda. Salah satunya yang nggak bisa kita gugat itu tentang perairan, di mana mereka banyak membangun bendungan kecil di tahun 1925-27 itu mereka sudah membangun bendungan. Karena Belanda negara yang berdiri di atas waduk atau dam, makanya ibu kota namanya Amsterdam. Itu mereka senang sekali membangun bangunan di atas laut. Mereka memang ahlinya, tapi mereka bukan ahlinya bikin pompa air. Pompa airnya malah dari Inggris kebanyakan. Itu bisa dicek di besi-besi siar-siar, kita sebut batu kecil itu siar-siar atau pintu air itu bisa dicek. Mesinnya pasti dari Inggris, bukan dari Belanda. Besinya dari Inggris, kota Delft namanya. Tapi kalau mesinnya nggak bisa, Belanda nggak bisa bikin mesin pompa. Itu akhirnya pesatnya perkembangan sebuah kota kan karena ada desa. Ada kota kan juga ada desa. Hanya lucu ketika 6 tahunnya Tegal Kota lebih tua dari kabupaten. Ini dari mana? Hitung dari pintu masuknya. Apa mereka tidak bisa membaca sejarah? Udah gitu aja. Yang membaca sejarah bukan orang Tegal, tapi manggil orang-orang luar disuruh meneliti di Tegal. Kan lucu sekali. Harusnya pecinta sejarah Tegal atau pegiat sejarah dikumpulin. Yang ngurus ulang tahun harusnya pegiat sejarah Tegal, bukan orang lain. Terus kalau untuk wilayah kabupaten, kenapa banyak berdiri pabrik gula? Itu kan sebenarnya pecahan dari VOC. Setelah VOC dibubarkan, banyak orang-orang kaya yang akhirnya membangun jalur kereta, pabrik gula, segala macam, hingga akhirnya pesat. Dan Tegal mempunyai bank khusus perkebunan, itu namanya Netherlands Handelsbank, yang bangunannya ada dipakai sekarang oleh TNI Angkatan Laut atau di depan kantor pos. Jadi akhirnya karena pesatnya perkembangan sebuah desa dan kota, pesatnya perkembangan Tegal membuat bangunan-bangunan yang membuat ekonominya Tegal bangkit itu. Jadi kantor pos sudah lebih dulu, awalnya kecil, telegraf, terus bangun kantor pos sama si Dendles ya, karena untuk melaporkan hasil kerjanya dia pasti ngirim surat ke Belanda. Dan kantor pos itu warnanya bukan merah putih, pasti orange. Nah, orange kan Belanda kan lebih orange. Apalagi ya, Tegal Kota, kalau kita bicara Tegal Kota itu Tawas, pelabuhan, terus bank, sampai nanti ada perusahaan yang untuk bikin
jalur kereta api PT Barata ya. PT Barata itu dulunya Envibrat, lalu diganti menjadi Barata biar lebih ini aja. Gitu ya. Terus listrik PLN, listrik di Tegal masuk tahun 1900. Aku pribadi punya misi mencari tiang telepon dan tiang listrik zaman Belanda. Itu belum pernah aku temuin di sini. Cuman pernah aku temuin di Pemalang, tinggal satu itu. Jadi bentuknya nanti bisa dicek di Google mungkin. Jadi kayak buat orang kalau nyanyi itu, begini kotak. Buat nyanyi loh, naruh teks. Iya. Itu bentuknya begitu, tinggi, menara, kayak menara Eiffel, terus ada kotak. Terus di sini ada crown-nya Ratu Belanda, mahkota. Itu di Tegal, kalau kita lihat foto-foto Tegal zaman Belanda itu sebenarnya banyak, cuma sudah diganti oleh yang baru. Kota segede Depok pun, segede Depok, itu tinggal satu listriknya, tiang listrik, dan itu sangat dijaga, diberi ulang cagar budaya. Kita Tegal mentang cagar budaya, belum ada yang bisa mencoba untuk mengajukan, benar-benar mengajukan. Sekalipun itu cuma tiang listrik, itu sangat 1900 listrik sudah masuk ke Tegal, itu sudah modern sekali, sudah seharusnya modern. Bahkan tram uap pun sudah ada di sini sejak tahun 1875. Stasiunnya ada di Pasar Pagi, berarti sekarang jadi Ria Busana. Itu tram benar kayak kita lihat busway di Jakarta itu jalan sampai ke Kalibangsa. Stasiun tramnya. Jadi kalau kita jalan ke Pantura itu ada taman di tengah-tengah jalan, itu dulu bekas jalur tram, bekas jalur kereta. Keren, sangat sayang sekali kalau hilang gitu. Jadi perkembangan Tegal kalau mau dihitung mungkin dari tahun 1700 kali. 1600 itu kan ada Mataram di sini kan. Dan menurut aku itu juga sudah cukup modern. Walaupun katanya teman-teman yang sering membahas tentang kerajaan itu paling Mataram itu di sini cuma sebentar, tok 3 bulan apa. Pokoknya tidak sempat bikin apa lah, kayak Jepang lah nggak sempat bikin bangunan. Aku menurutku itu sudah cukup modern. Itu jatuh sampai 1930-an itu Tegal lagi pesat-pesatnya. Dan ini tambahan 1825 sampai 1830 itu kan perang Jawa, Diponegoro. Tetapi 1832 di Tegal malah sibuk bikin pabrik gula. Belanda menulis inflasi besar-besaran karena memodali untuk menangkap satu orang pangeran Diponegoro, modalnya luar biasa sampai bangkrut ya. 1830 tertangkap 1832 harusnya kan mereka konsentrasi untuk membayar hutang negara. Tapi di Tegal 1832 mereka lagi sibuk bikin pabrik gula Pangkah. Ini ekonominya kan luar biasa ya. Kalau kita lihat ekonomi Tegal gila ini ekonominya. Menurutku kenapa mereka bisa sampai ke sini ya itu Tegal itu benar-benar kota yang kita sebut sawahnya banyak. Karena mereka datang sudah dalam kondisi orang-orang yang akademis, insinyur, profesor, maka mereka melihat ini adalah sebuah peluang. Oke. Kalau kurang ini Oh, siap. Iya, oke. Ini mungkin ini ya, apa namanya, part-part yang nanti teman-teman juga bisa gali lebih dalam ya. Tapi sebelumnya saya pengen kembali lagi ke masa awal VOC ke Belanda sini. Saya penasaran nih Mas Petrus. Sebetulnya pada saat itu secara teritorial Tegal itu secara pemerintahan ya itu memang secara de facto memang dimiliki oleh VOC itu Belanda atau memang si Mataram? Dan bagaimana proses sampai misalkan tadi ya Belanda bikin
bikin benteng, bahkan SCS dan lain-lain gitu ya. Nah, saya tertarik, kenapa kok bisa seperti itu? Apakah sebetulnya pada saat itu Tegal memang dikuasai secara pemerintahan oleh Belanda? Atau memang ada kerjasama antara pemerintah pada saat itu, yang pasti berarti apa? Pasca oleh Mataram mungkin ya, oleh Mataram sampai terakhir nanti Roksonegoro, apakah bagi wilayah gitu ya, kon garap wis ngarap atau seperti apa? Kita pengen tahu apa ya, secara struktur pemerintahan mungkin ya Tegal pada saat itu sebenarnya dikuasai oleh pemimpinnya itu siapa sebetulnya? Belanda itu sendiri atau memang sebetulnya bukan? Karena kita melihat orang asing datang ke sini membangun sebuah tempat gitu ya yang lumayan juga besar juga di sini, apa lokasi-lokasi yang menjadikan akhirnya kota itu metropolis. Nah, itu sebenarnya seperti apa? Kok bisa seperti itu? Monggo. Terkaitan sama para bupati-bupati itu kan mereka balik di negara Belanda adalah kerajaan, di mana mereka juga punya aturan bagaimana menghadap ke seorang bupati yang sebenarnya kan juga Belanda punya kepentingan. Belanda punya kepentingan terhadap para bupati-bupati itu priai-priai. Menurutku sebenarnya gini, aku masih meyakini Tegal bukan kota kerajaan, kan tidak punya kerajaan. Walaupun ada itu cuma sebentar. Menurutku begitu. Tapi Tegal memang di tempat didatanginya orang-orang priai, orang-orang priai apa sebetulnya raden-raden lah ya. Ya punya priai lah keturunan. Yang terjadi sekarang ini sebenarnya apa, bentuk kegelisahanku terhadap Tegal di kabupaten karena di sana banyak orang-orang yang mengaku keturunan priai, banyak sekali, dengan mengunggah foto berpakaian seperti priai. Terus mereka ngomong ini kayak seperti itu, dan aku di situ cuman ketawa karena kamu pasang ini aja salah. Kok bisa mengaku kamu pria itu dari mana? Ini pasang ini aja salah. Malah sindir. Malah sindir. Nonton orang ya, Bung? Ya gitulah. Warnanya saja salah. Warna ininya, misalnya dia mengaku Raden siapa, tapi masang ininya oh, Raden nggak pakai gitu, itu tukang yang nganterin makanan. Di dalam pakainya beda. Kalau Raden nggak pakai gituan, kan itu lucu ya. Nah, itu yang terjadi Tegal di zaman sekarang itu banyak orang-orang yang mengaku itu karena apa? Ya kalau memang kebetulan kita buktikan mana suratnya, terahnya dari mana gitu. Kalau mereka datang ke sini, datang dari luar kota terus di sini nggak masalah gitu. Tapi ini mereka mengaku orang Tegal, keturunan kiai, masang bajunya aja salah gitu. Jadi kan aku agak nggak respect lah. Kalau raja-rajanya, nah ngapunten ya. Di sini kan memang ada makam raja Mangkurat. Ya. Kan dimakamin di sini, istilahnya numpang makam di sini. Kerajaannya kan bukan di sini, gitu loh. Kerajaannya bukan di sini, kerajaan di Solo. Solo aja udah pindah 3 kali. Mana Merapi meletus terus sih. Mereka tetap di Kartasura Solo. Terkait tadi, mengapa mereka Belanda bisa membangun berkoloni lah. Iya. Kalau lihat sejarahnya, ada satu bupati yang namanya siapa, Roksonegoro, menurutku secara ngobrol, kalau seandainya beliau masih hidup, itu orangnya asik. Jadi ketika kedatangan orang Belanda ya mungkin ada kerjasama yang berapa persen dan lagi-lagi aku bilang Belanda tidak pernah bikin ulah di sini. Satu pembuktiannya gedung-gedung mereka masih ada. Tidak pernah saya dengar atau baca terjadi clash antara
bupati atau orang-orang priai yang kita sebut orang-orang raden-raden, Bulut sama Landa. Kalaupun ada, bangunannya pasti sudah nggak ada semua. Belandanya bangunan sudah nggak ada, masjid ya sudah nggak ada. Jadi rupanya mereka berjalan seperti biasa, berdampingan. Rupanya berdampingan. Buktinya tidak ada. Aku belum pernah baca adanya clash. Di Kalimantan nggak ada clash. Kalau ke arah sana ya, yang akhirnya membuat pabrik gula Comal itu hancur. Itu adanya clash antara masyarakat pribumi dengan. Kalau kita lihat video Belanda tahun 30-an, itu ada video Raja Mataram sowan ke Mangkurat di Pesarian, itu dikawal sama orang Belanda. Mereka naik mobilnya mobil inden lagi waktu itu, si Pakubuwono 10 ya, PPX ya, si Muang Sugih. Nah, sudah mesan mobil 30 unit dicetak, salah satunya yang mesan Pakubuwono 10, dan itu dibawa ke Tegal. Mereka jalan beriringan dengan orang Belanda biasa-biasa aja, kayak tidak ada kelas. Jadi mungkin itu yang membuat akhirnya mungkin kerjasama yang cocok ya. Kita sebut mungkin kerjasama atau ada perjanjian yang membuat akhirnya mereka berjalan seperti biasanya. Akhirnya terbangunlah Tegal yang kita lihat sampai sekarang. Ya artinya berarti Belanda datang ke sini tidak dengan cara penaklukan ya, perang. Kalau lihat bentengnya bukan benteng pertahanan. Apa itu berarti benteng? Bukan, itu benteng ekonomi. Kalau benteng pertahanan berarti ada peperangan. Iya. Itu bukan benteng pertahanan. Kalau kita lihat Ambarawa misalnya, itu benteng pertahanan. Buktinya diklaim oleh militer. Semua bangunan Belanda yang itu pasti di militer. Dan PTKI biasanya, meskipun cuma tanahnya doang. Di sini yang klaim bukan tanah, lapas. Ini kan bukan benteng pertahanan. Tuh. Oke. menarik. Oke. Balik lagi tadi saya pengen menggali lagi tentang jalur ekonomi yang tidak bisa dilepaskan dari jalur transportasi ya. Jalur transportasi yang dibangun oleh Belanda yang ada di wilayah Tegal dan Kabupaten. Nah itu saya pengen tahu jalur transportasi apa aja yang dibangun di sini. Lalu mungkin rutenya lebih kemana sih? Gitu. Dan itu biasanya difungsikan untuk apa? Apakah secara ekonomi saja, atau memang berhubungan dengan sosial politik? Kita ambil kereta api. Kereta api itu banyak stasiun-stasiun kecil dan stasiun tram, terutama stasiun tram karena jalur sudah tidak ada, jadi stasiunnya pasti kita anggap sudah tidak ada, tapi bangunannya masih ada semua, beralih fungsi, cuma beralih fungsi aja. Relnya sudah ada. Terus stasiun-stasiun kecil dari Tegal ke arah Krupuk itu dari 18 stasiun cuma hilang 3, dan itu di daerah Makassari kebanyakan. Itu ada beberapa stasiun kecil yang hilang. Oh, Krandon termasuk. Krandon sudah hilang, fasadnya sudah nggak kelihatan. Nah itu dari transportasi. Kalau kita cek dari Krupuk berarti Krupuk sampai Kalapulang Pagongan. Kalapulang itu kan dulu nama perusahaannya CSM, Java Stroomtra Maskapai. Itu orangnya bangkrut, nggak punya duit lagi untuk melebarkan jalurnya sampai ke stasiun Tegal. Maka Gerling, direktur utama SCS atau pemodal jalur kereta api yang di Tegal itu membeli jalur CSM itu yang sudah bangkrut. Itu 1895 semua jalur CSM dibeli oleh SCS, melebar sampai ke Tegal, Semarang, sampai Cirebon. Fungsinya waktu itu menurut orang-orang tua kelahiran tahun 33 sampai 50 itu mereka pernah naik kereta dari Krupuk ke SMA 1 Tegal, naik kereta. Jadi kalau kita sebut KRD atau KRL itu melewati stasiun kecil yang di mana, Trayeman. Iya. Nah, kan ada stasiun kecil. Nah, itu mereka mengaku pernah berhenti di situ keretanya hanya untuk berangkat sekolah. Jadi dari jam 6
nanti sampai subuh dari Krupuk atau Balapan itu subuh sampai Tegal Kota itu jam 6 atau setengah 7 pagi, terus sekolah di SMA 1. Itu banyak orang-orang tua yang masih hidup menceritakan apa romantisnya naik kereta dari Krupuk Balapan sampai ke Tegal Kota, dan bayarnya itu abonemen. Kalau pakai yang berkaitan dengan keuangan itu masih pakai bahasa Belanda, bank, saldo, kredit, kasbon, terus apa lagi, abonemen, itu masih pakai bahasa Belanda. Sederhananya kalau kita ngambil duit pasti ada tulisan disuruhnya saldo. Emang saldo bahasa Indonesia? Kalau bahasa Indonesia kan sisa uang. Iya. Tapi dia pakai saldo, itu masih pakai bahasa Belanda. Itu banyak pengakuan orang-orang yang masih dari transportasi. Transportasinya itu untuk manusia pertama, yang kedua untuk hasil bumi. Makanya kalau di Tegal Kota itu ada jalur yang nyebrang ke pelabuhan. Kalau Mas pengen lihat jalurnya masih ada keretanya, sudah di bawah aspal. Ya. Dan kita bisa cek di besinya itu masih ada tahunnya sama perusahaannya. Itu harusnya jangan hilang, diabadikan harusnya. Nah, satu jalur untuk ekonomi masyarakat Tegal itu yang sempat ada yang cerita kereta itu waktu itu cuma 3 gerbong di tahun 43 sampai 47 kalau itu ada 3 gerbong. Gerbong pertama orang Belanda, gerbong kedua orang Tionghoa dan Arab, sisanya orang-orang kita. Dan itu nggak boleh duduk berdiri. Itu kalau mau nemuin orang masih ada. Makanya aku lagi bikin program Anda secara Tegal. Itu yang cerita, biarin orang tua itu aja cerita. Menurut ingatannya dia, itu aku lagi bikin program ini. Nah itu berarti dari transportasi Belanda pun meskipun itu kepentingannya dia, juga agak jahat sama kita ya pribumi ya, karena dikasih ruangan, dikasih gerbang tapi berdiri, tapi seenggaknya mereka masih memanusiakan bumi meskipun itu ya bocah orang ngerti. Dan itu dirasakan di kota-kota besar juga, kayak misalnya tram. Kalau kita lihat Batavia zaman dulu tuh, itu orang-orang dulu sampai lari ngejar tram, entah bayar atau tidak kita tidak tahu. Terutama di video di Tanah Abang itu bisa teman-teman lihat di YouTube, itu tram Tanah Abang itu pasti suasananya kayak tidak ada perbedaan antara sing dijajah kalau sing menjajah, kayak nggak ada. Di Tegal juga dulu seperti itu. Banyak aku dapat cerita dari orang-orang tua, tidak terjadi apa-apa. Justru terjadi apa-apanya pas 65. Itu pemecah belah itu antara satu etnis. Oke, selain apa? Selain jalur-jalur transportasi tadi yang khususnya tren ya. Nah, kita kan tahu Dangdeles buka jalur di wilayah Pantura. Nah, kita pengen Mas Petrus memotret tentang jalur Pantura ini, dan kita juga pengen tahu banyak informasi yang mengatakan bahwa ketika pembangunan jalur Pantura itu terjadi rodi ya. Itu seperti apa gitu, dan korban-korbannya di orang-orang pribumi itu seperti apa. Dan saya teruskan lagi, ada beberapa catatan tentang katanya tidak terjadi rodi karena mereka bukan kerja paksa, tapi memang dibayar gitu. Kalau nggak salah Peter Carey apa ya dalam satu buku itu Peter Carey atau aku lupa ya, salah satu buku Kobam mempublish bahwa mereka dibayar kok gitu. Nah, sedangkan sejarah yang kita tahu dari kecil sampai detik ini, dan kayaknya sekolah-sekolah juga masih mengajarkan itu, terjadi kerja rodi di sini, banyak korban juga. Nah, itu seperti apa? Berarti November atau Desember 2023 itu pernah aku beberapa kali ke Banten, dari Banten Lama ngurut sampai ke Banten Baru lah istilahnya. Di Banten Lama itu ada 2 benteng, namanya Suro apalah. Terus sama satunya lagi benteng
pokoknya benteng Belanda lah. Dan ketika Dendels melakukan mega proyek itu, benteng itu nutupin proyek kerjanya dia. Dendels nanya ke wakilnya, bentengnya siapa? Bentengnya orang Belanda. Namanya siapa ini? Samperin. Terus ngomong, benteng Anda mengganggu kerja saya. Ini mau tidak mau akan saya hancurkan bentengnya. Sesama kulit putih sama orang Belanda. Kalau pengen ini kita cerita tentang siapa Dendels, versi apa maksudnya, sisi lainnya si Dendels ya. Dendels lalu marah-marah ke yang punya benteng itu. Ini saya gubernur Hindia Belanda, yang saya punya benteng Anda nggak, kalau nggak mau ini saya yang hancurin. Maka terjadi peperangan antara Dendels sama yang punya benteng itu. Terus udah ayo, tapi Dendels tidak mau ini lagi. Ya udah, kalau kamu mau mau tetap di sini, saya belokkan jalannya. Jadi nanti benteng kamu ada di tengah-tengah jalan. Gitu. Jadi pintar juga nih Dendels nih. Nggak mau geser, nggak mau dihancurkan, ya udah terserah. Nanti rasain sendiri kamu. Jalurnya akan rame gitu. Sekarang posisinya ada di tengah jalan. Si benteng itu nanti aku pernah upload kok bentengnya. Udah, itu ditinggalin, dibiarin, ketemu lagi sama satu benteng. Bentengnya namanya Kaibon. Jadi benteng Kaibon itu bentengnya orang Banten yang diberi oleh orang Belanda. Karena si Raja Banten ini orang yang sayang sama ibunya. Maka orang Belanda ngasih benteng disebut benteng Kaibon, keibuan maksudnya. Ini bentengnya namanya Kaibon ya, keibuan. Dendels tahu itu ada benteng itu. Terus ngomong, ini benteng apa? Benteng dikasih sama orang Belanda buat ibu saya. Oh ya udah, nggak usah, dibiarin. Coba, Dendels terkenalnya tangan tirani loh. Orang yang katanya tidak membayar, beli orang katanya kejam. Karena benteng itu untuk ibunya si ini tidak dihancurkan. Itu ada catatannya ada. Karena itu cagar budaya. Tidak dihancurkan, maka dia terus jalan aja. Dari Anyar sampai Panarukan, terus ketemu itu kan apa, yang di Sumedang apa itu, jalur apa itu, Cadas Pangeran. Kalau kita lihat patungnya, yang pangeran itu kan tangannya kan tangan kiri kan. Coba lihat cek di Google deh, antara si pangerannya itu sama Dendels siapa atau kapiten siapa itu ketika deal ini mau dibikin jalur nih, jalan raya, deal, tapi si pangeran pakai tangan kiri kan nggak sah. Kalau kata kita kan nggak sah, maka katanya akhirnya terjadi peperangan di situ. Jadi kalau mau ingat buku pelajaran, banyak yang meninggal karena peperangan, bukan karena mati kelaparan. Gitu. Udah lanjut ya. Namanya mau kerja, proyek orang kerja. Ini saya mau membangun jalur ini, jangan ada yang ganggu. Yang gue ini semua disir-sirin gitu. Itu kan hal yang sangat wajar. Dia punya proyek kok masih ada yang ganggu. Terserah bodo amat. Sampai akhirnya tibalah dia di Tegal. Aku lupa tahunnya, tapi dia di Tegal salah satu peninggalan membangun kantor pos. Karena kantor pos itu jaraknya 100 atau 1000 per kilometer itu, dan Dendels pasti akan membangun kantor pos. Makanya di setiap kota itu banyak kantor pos tua, kecuali yang pembantu, cabang pembantu. Itu peninggalannya sih Dendels di titik 0 km pasti dia akan membangun kantor pos. Maka kalau ada pertanyaan, di mana sih titik 0 ini, di mana titik 0, sebenarnya lihatnya kantor pos saja sebenarnya. Itu logikanya itu seperti itu, karena Dendels pasti membangun di sekitar situ. Nah, terus apakah terjadi peperangan atau ketidakinian di Tegal ketika Dendels lewat? Enggak sama sekali. Terus apakah pada saat kerja rodi atau kerja paksa itu Dendels membayar? Notanya ada. Dan kalau tidak salah ya, aku pernah nyimpan notanya, fotonya. Fitnah terhadap
Dendels itu karena Dendels dianggap kejam, kan setiap pembangunan itu ada yang mati, ada yang hidup, ada yang itu. Tapi sebenarnya itu bukan karena proyek jalanan, tapi karena ada beberapa orang, ada beberapa oknum yang memanfaatkan Dendels ke wongnya sering marah-marah loh, memanfaatkan itu, maka disebutnya pernah Dendels itu dikenal sebagai Raden Mas Galak, Den Mas Galak, bukan Dendels tapi Den Mas Galak, karena sering marah-marah. Itu sebenarnya bukan karena Dendels yang bunuh atau nanti kelapan, bukan, tapi karena ada oknum yang memanfaatkan nama Dendels yang terkenal tangan tirani, maka dibikin sebuah kayak peristiwa penolakan pembangunan Anyar Panarukan. Terus di di laporan keuangan itu Dendels menyerahkan sisa uangnya, karena saat itu dia sudah dipanggil ke Belanda untuk pulang. Sisa uangnya itu arah Tegal ke arah sana, ke arah timur. Jadi pada saat di Tegal itu masih dibayar. Mungkin antara Kemalangan. Batang apa ke sana itu sudah diserahkan ke bupati, karena di sini tidak ada kerjaan. Mau nyerahin bupati hingga masih dibayar. Nah, Pemalang atau Batang atau Pekalongan itu kan masih ada priaya atau bupati yang kuat, maka diserahkan. Pokoknya setiap ada proyek itu dia selalu izin ke bupati atau orang-orang yang punya, atau wali kota lah disebutnya. Ini ya, itu kan ini duit untuk bayar mandore, ini duit untuk ini duit untuk gaji ini. Meskipun misalnya dibayar harus 1 gulden, meskipun yang diterima orang kita cuma 500, sing penting kan bayar judulnya. Pertanyaan manusia atau orang-orang kan, Dendels bayar apa orang? Bayar, meskipun cuma setengah. Itu. Jadi ada di kota mana, barulah di situ korupsi mulai sampai ke Panarukan. Berarti di Tegal langsung kontan sama Dibayar. Intinya pertanyaannya kan, apa kamu bayar? Dibayar, meskipun cuma setengahnya. tapi ada literatur Mas Petrus, kenapa Dendels di branding seperti itu? Karena dia kan perwakilan pemerintahan Prancis Belanda di Indonesia kan, untuk menghalau Inggris itu. Nah, sampai kalau saya pernah baca literatur itu di Tegal dibentuk 60-an rekrutmen orang Tegal untuk jadi pasukan pendamping pembangunan. Ya. Terus Yaitu betul atau tidak ada pasukan pendampingan dari Tegal? di Tegal tahun 1811 itu pernah ada bendera Inggris. Itu sana ada. Itu yang dimaksud pasukan itu. Pernah, tapi cuma sebentar, nggak tahu berapa. Sedangkan gubernur Hindia Belanda yang dari Inggris cuma satu, si Raffles pun dikisahkan pernah ke sini, ke daerah Sedakaton nyatet apa beras, iya, nyatet beras apa pertumbuhan beras untuk tahun segitu. Dikisahkan dia pernah ke sini. Terus masalah tadi Prancis, di Ungaran itu ada gedung namanya Gedung Kuning. Di tembok tingkatnya gedung itu ada tulisan bahasa Belanda. Ternyata itu kata-katanya Dendels, apa namanya, quotes-nya Dendels. Quotes Dendels yang dipegang teguh oleh orang Belanda yang punya gedung itu. Quotes itu kalau nggak salah artinya, saya ingin suatu saat melihat, jika aku kembali datang ke sini, saya ingin kota-kota sudah berdiri, dan itu nyata. Itu kata-kata terakhir Dendels sebelum akhirnya dia kembali ke Belanda gitu. Karena difitnah ya, fitnah sebenarnya. Sekarang bayangin aja, ratusan tahun nama Dendels difitnah seperti itu. Setelah Dendels difitnah itu kan setelah Inggris masuk. Kayaknya kalau aku nggak salah, ini Perancis sama Belanda itu agak kurang mesra atau apa. Itu kan Napoleon Napoleonnya, iya, banyak orang-orang yang terlalu ngefans sama itu Napoleon. Padahal Napoleon mati, pasukannya mati gara-gara gunung Indonesia meletus. Pasukannya Napoleon itu setengahnya
Berarti yang membunuh pasukan Napoleon orang Indonesia. Gunung apa ya namanya? Naga. Tambora. Tambora. Masa terus nyambung lagi tadi ke apa pembangunan yang 8 sampai 12. Jalur pembangunan yang ada di wilayah Tegal itu sebenarnya kemana sih? Ini kan ada jalannya. Ada apa namanya? Gili Tugel, ada apa kayak Gajah Mada. Nah, sebetulnya jalur yang dibangun oleh Dendels itu di wilayah Tegal itu sampai mana? Terus jalurnya kemana sih sebetulnya? Karena di sini kan ada 2 percabangan jalur itu. Ada yang bilang belok ke Selatan. iya, ada yang bilang lurus. Nah, itu sebenarnya kalau dalam catatan itu Kalau aslinya, kalau masih di zaman Dendels kan lurus man. Ke Gili Tugel, mana Gilinya Tugel kan. Harusnya bisa langsung ke balai kota dan akses jalan ke balai kota itu kan masih ada. Jalur Tugelnya itu kan di belakang apa namanya diskotek itu aku lupa gitu. Hong apa itu yang dekat BG Lounge. BG Lounge. Bagong. Jadi dulu anak restoran WKWK apa ya? iya. Nah, bisa sampingnya kecil loh. Iya. Ini bisa langsung ke balai kota langsung. Iya. Dan rumahnya Edion Supriyono itu kelihatan rumah di Belanda itu. Tugel jalannya ke kiri. Terus di sekitar itu kan yang pernah cerita di situ ada batu yang tidak bisa dipindahkan, batu zaman kuno, lalu dicat merah sama Pemkot. Sedangkan di situ kan wilayah percontohan lalu lintas harusnya bersih, tapi kok ada batu di situ nggak mau digeser, katanya sih nggak bisa diangkat. Kalau penasaran bisa nanti sahur ke sana, ada batu warna merah di depan apotek, dekat BG apotek depannya itu ada batu gini. Batu kuno gitu. Itu harusnya kalau teman-teman punya tes pen atau tester tidak ada listriknya meski batu kuno gitu. Harusnya kita ambil. Cara orang kuat nggak berani ngambil. Asli itu sampai dicat merah, bisa dicek deh nanti kalau warnanya merah. Masih dicat batunya masih. Dicat merah asli. Nah itu kemungkinan itu tanda atau apalah ada bahwa jalannya dibelokkan. Oleh karena Gajah Mada sekarang banyak Gajah Mada banyak rumah-rumah elit Belanda itu masih setelah perkembangan setelah daerah pelabuhan itu ramai, gereja, ada tempat hiburannya orang Belanda itu rumah sosial, rumah diskotek lah ya, gedung diskoteknya Belanda. Pun ternyata meskipun itu punya dikhususkan untuk kulit putih, pun ternyata ada pembedanya. Yang Belanda gajinya tinggi, silakan bisa masuk sampai ke dalam, sampai ke Renta Dansa. Yang gajinya cuma setengah, cuma di tengah ballroom. Yang gajinya cuil, silakan di depan gedung itu ada gazebo kecil, udah kamu di situ aja. Sampai kulit putih pun masih membeda diskriminasi soal gaji. Jadi orang Belanda, meskipun mereka orang Belanda, enggak semuanya itu hidupnya senang. Ada yang hidup itu tidak suka ya karena satu kemarin yang aku sudah bahas, mereka sudah kehilangan satu musim, hilang nggak ngerasain salju, banyak nyamuk di sini, kotor, tanahnya jalannya masih tanah, belum aspal, banyak lah alasan-alasan bahwa sebenarnya Belanda itu tidak semuanya bahagia. Nah, mereka tidak mengerti. Oke. Ya, enggak. Mati nanti. Oh iya. Tadi kan sudah beberapa dijelaskan. Itunya ya, pondok itunya. Iya. Ya tadi balik lagi ya. Bentuk pemerintahan di Tegal itu loh. Tadi kayak belum jawab. Apa rutenya ya? Oh, rutenya. Perkembangannya mereka takut tentang Gili Tugel ya. Sebenarnya mereka mau dari arah barat ke sini lewat Gili Tugel, terus balai kota. Konsep balai kota itu di depannya pasti alun-alun, atau pendopo keraton pasti di depan alun. Terus ke arah pasar itu pintu gerbang timur atau barat itu. Nya bekas Kerajaan Mataram, pintu gerbangnya lalu di zaman Belanda
bentuknya di kantin menjadi seperti bidak catur. Terus pernah difungsikan sebagai listrik lah, artinya aliran listrik karena daerah itu sudah ramai. Dan bahkan pada saat beberapa tahun setelah Amangkurat meninggal dan dikuburkan, itu ada gubernur Hindia Belanda namanya, aku lupa, pernah ada di Instagram, pernah aku upload, dan dia bercerita, saya menyusuri jalurnya Amangkurat dari Keraton Solo ke Tegal. Dia ngikutin jalurnya Amangkurat waktu itu sampai ke naik Gunung Slamet, terus ketemu perkampungan yang membantu pengobatannya Amangkurat pada saat luka-luka, terus Amangkurat sembuh. Desa itu diberi gelar Raden semua, di bawah kaki Gunung Slamet di emperan lereng. Sebenarnya bukan priai, tapi sama Amangkurat diberi gelar Raden karena sudah membantu raja. Itu terus sampai akhirnya si gubernur Belanda itu berhenti di makam Amangkurat. Terus dia ingin pulang tapi lewat jalan lain, yaitu lewat pelabuhan. Di tahun ada di buku kita ya dijelasin. Dia melewati pasar pagi. Katanya di tulisannya, saya melewati pasar pagi, saya melihat sebuah gerbang Belanda. Sedangkan katanya dulu sini ada Mataram, tapi benteng Belanda ya, dia bingung. Terus saya melihat ekonomi masyarakat sudah bergeliat. Pribumi, orang Tionghoa mengkreditkan kain terhadap orang pribumi untuk dijual kembali. Itu catatannya ada. Terus sampailah dia di pelabuhan. Terus dia bilang, pelabuhan Tegal saat itu sudah ramai. Saya pulang ke Solo menggunakan kapal dari pelabuhan. Tapi jalur lewat di dia, aku bingung. Ya apa dulu belum ada lumpur ya. Itu kapalnya masih gede. Kalau sekarang lumpurnya banyak. Iya. Oke. Sebelum tadi dijelaskan tentang basis-basis ekonomi yang dibangun oleh Belanda, ada juga rute-rute perjalanan ya. Nah, yang saya menarik nih, Belanda kan selalu dianggap sebagai penjajah yang ngambil keuntungan besar ya. Sedangkan ternyata tadi banyak cerita-cerita yang dalam sejarah yang dari kecil kita diajarkan kayaknya rada miring gitu ya. Siapa yang menyoroti ini, peran Belanda dalam bidang pendidikan di wilayah sini? Apakah ada atau memang ya pembodohan saja sudah? Memang orang pernah membangun basis-basis pendidikan dan lain-lain gitu. Boleh tanya tuh. Nanti Mas. Masalah apa tadi? Pendidikan. basis pendidikannya. Multatuli ya. Daus Dekker, penulis buku Marsiflar, itu nyindir Dedes terlalu kejam. Maka saat itu pemerintah Belanda menyoroti sindiran Multatuli itu dengan akhirnya mendirikan irigasi, transportasi, edukasi. Edukasi itu yang dipertanyakan Mas Henry malam ini. Kalau kita bisa lihat dalam hal pendidikan, Belanda membangun sekolah untuk Eropa ada, namanya ILS, SD, setingkat SD. Sekolah untuk pribumi juga ada, sekolah Angkoloro kalau nggak salah. Itu sekolahnya semua sampai kelas 2 atau kelas 4. Kalau pengen sekolah nyambung lagi sampai kelas 6, dia bayar lagi di RS. Maka akhirnya mereka bisa bersekolah, tapi bangkunya paling belakang. Di depan Eropa, di tengah pribumi. Dan itu bisa kecil dari alasnya. Mereka punya alas kaki atau tidak. Oke, orang dulu itu di paling belakang. Kata pengantarnya menggunakan bahasa Belanda. Jadi kalau untuk edukasi sebenarnya banyak sekolah-sekolah di Belanda. Entah itu khusus Eropa atau Inlander School untuk pribumi. Ada sendiri, cuma nanti bayar tingkat-tingkatan gitu. Nah kayak kita kan sekolah SD sampai kelas 6 itu nyambung-nyambung. Jadi minimal mereka bisa membaca. Kadang aku berpikir, ini Belanda teman jahat apa orang sih ya? Gitu. Cuman itu kan hanya itu saja kan, hanya intermezzo saja. Terus nggak cuman SD, SMA, tapi di Tegal itu pernah ada sekolah fisherman, fish ikan. Ternyata
di mana sekolah SPM. Hmm. Sekolah yang dibangun Belanda itu ketika Jepang masuk, Jepang kan lebih ngerti soal ikan ya, dikuasai oleh Jepang. Terus akhirnya kita merdeka bikinlah sekolah yang SPM. Jadi SPM itu sebenarnya nggak cuma didirikan tahun 1950 sebelumnya. 1950 mungkin pas pengesahan penyerahan terhadap Indonesia ya, mulai orang-orang pribumi yang itu. Jadi kalau bicara tentang sekolah, Belanda mendirikan sekolah. Entah itu kepentingannya dia atau enggak, bodo amat. Yang penting dia mendirikan sekolah. Kalau kita lihat, balik lagi kalau kita lihat video-video lama, itu kayak nggak ada apa-apa, nggak terjadi apa-apa. Mereka sekolah. Kalau ada teman-teman yang pengen meresapi kehidupan orang kita di zaman Belanda, nonton film Uruk, itu bagus. Itu bagus banget. Film zaman dulu. Apa ya tadi, Mas? Sekolah udah. Sekolah terus. Oke. Supaya lebih renyah, jadi saya langsung aja tak lempar pertanyaan ke teman-teman yang mau nanya untuk mendalami kajian pada malam hari ini. Monggo, Mas Helmi tadi yang online, silakan. Monggo Mas Helmi. Waalaikumsalam. Tentang Monggo. berarti yang membedakan itu ini Banyumas. Kalau kita ini dulu Tegal dulu. Tegal sama Jogja. Tegal sama Jogja itu kita ke Jogja dulu. Tegal sama Jogja. Tegal itu punya gunung dan laut. Sama seperti Jogja punya gunung dan laut. Sebuah kota yang punya gunung dan laut di satu kota yang sama. Bedanya di Jogja Selatan itu laut, di Jogja Utara itu gunung. Beda. Kalau di sini selatannya gunung, utaranya laut. Cuman Jogja dan Tegal itu punya gunung dan laut di kota yang sama. Itu jarang ditemukan oleh kota-kota yang lainnya. Nah, misalnya Semeru bukan di Malang, tapi di Lumajang. Gitu. Itu ada hanya itu. Terus menyinggung soal Banyumas, mungkin Banyumas atau Purwokerto ya, itu di daerah dataran tinggi. Terbukti di Tuntang itu jalur keretanya itu bergerigi. Berarti artinya jalur itu daerah tinggi. Kalau kita ngomongin rel kereta yang ada geriginya itu berarti daerah itu tinggi, dan itu cuma ada di Jawa dan di Sumatera. Jawanya itu di sekitar Tuntang, Wonosobo dan ini. Jalur tramnya Banyumas itu sampai ke Dieng juga dilewati. Wonosobo juga jalurnya keretanya masih ada dilewati. Cuman itu daerah dataran tinggi. Terus menyinggung soal beberapa bangunan Belanda di Banyumas, itu ada pabrik gula Kalibagor
tahu itu di Purwokerto mana apa di mana itu Purbalingga apa aku kurang tahu. Terus ada stasiun iya. Iya, iya Polres. Terus stasiun Purwokerto Timur itu kan sekarang jadi ruko ya, atau jadi museum itu. Nah, bedanya cuma itu, Mas Helmi. Mereka itu termasuk dataran tinggi. Dimana kalau dataran tinggi itu emang agak susah untuk membangunnya. Kita bisa cek di Jawa Barat, hampir mungkin di Jawa Barat itu tidak punya pabrik gula. Padahal wilayahnya sudah cukup mumpuni untuk mendirikan pabrik gula. Paling banyak teh, kecuali di Cirebon. Cirebon itu ada pabrik gula tersana segala macam jadi barang gitu. Itu kan karena tidak ada di daerah tinggi. Jadi memang yang membedakan antara Purwokerto dan Tegal. Purwokerto termasuk Purwokerto dan Banyumas itu termasuk dataran tinggi. Jadi menurutku beberapa bangunan yang di sana itu hanya beberapa yang menurut Belanda itu penting, seperti pabrik gula Kalipakor, rumah Karisudanan itu, terus apalagi tadi stasiun timur itu. Dan di sana jelas ada kerajaan, tapi karena wilayahnya daerah termasuk dataran tinggi, jadi tidak terlalu fokus terhadap beberapa bangunan Belanda. Kita lihat Polres Purwokerto itu juga bangunan Belanda. Polres Purwokerto. Tapi kan tidak dalam membahas Belandanya di Purwokerto itu tidak terlalu cerita Belanda itu tidak terlalu ini Mas, tidak terlalu kental seperti di misalnya Batavia atau di Tegal. Kalau di Tegal orang-orang malas bahasnya, bahwa sebenarnya besar cerita tentang Belanda di Tegal itu banyak, cuman hanya orang-orang saja yang malas untuk mencari. Di Purwokerto cerita tentang Belanda itu tidak terlalu inilah, bukan karena malas tapi memang belum tidak terlalu dijadikan cerita yang apa gitu. Tapi kalau untuk cerita tentang misalnya Kamandaka atau cerita tentang makam yang ada di dekat alun-alun Purwokerto misalnya atau di daerah Purbalingga, cerita rakyat lokal lebih banyak daripada Belandanya Mas gitu. Tahu tuh jawaban saya cukup menyenangkan atau tidak? Oke. Oke Mas. Jadi karena ini ya salah satunya mungkin perbedaan. Ya. Monggo. Semua pejabat di Jawa atau di Indonesia katakan yang sekarang ini itu diberi gelar kemiliteran semua. Kemudian kalau tidak salah kan di Andres itu membagi 9 wilayah ya. Kalau di Jawa itu kan 9 wilayah. Kemudian gaya pakaian dan penerapannya kalau dalam kacamata Onggogar itu bersifat militaristik. Dengan itu terhadap pandangan dari Onggogar itu sendiri Mas. Yang berikutnya apa yang dilakukan DNI terhadap Keraton Surakarta maupun Yogyakarta, apakah ada perjanjian pada masa itu menyangkut pemerintahan? Udah. Perjanjian antara DNI dengan Keraton Surakarta maupun Jogja itu Mas. Yang pertama, kalau kita membahas tentang kemiliteristik itu, saya mungkin pahamnya hanya ada di Tegal. Mudah-mudahan cukup mewakilkan. Kalau kita lihat teman-teman Tegal, kalau lihat di Tegal itu, Tegal adalah kota yang kecil, tapi dijaga banyak militer.
banyak kodim atau banyak bukan kodim paralel banyak. Terus itu cuman intermezzo ya. Memang Dendles itu gini, Dendles itu kan memang disebutnya tirani ya. Ini anggap saja saya sedang ketik katuk. Dendles itu pernah disebut karena dia galak ya, karena dia ini seorang militer itu pernah disebut meskipun galak militer, tapi dia pernah disebut bapak pembangunan di zaman Belanda. Meskipun dia sudah melewati beberapa cerita fitnah lah katakan. Seorang militer yang galak dan disebut bapak pembangunan di zaman Belanda. Siapa bapak pembangunan di Indonesia yang mirip dengan Dendles? Pak Harto kan. Ini cuma ini aja. Pak Harto seorang militer yang galak dan disebut bapak pembangunan. Terus tadi menyinggung soal Allah itu, si Dendles ini kan terlalu ngefan, menurutku ini terlalu ngefan dengan siapa, Napoleon ya, dengan Prancisnya kan. Maka ada beberapa negara kota yang dianggap diberi itulah apa namanya militer itu. Salah satunya tadi menyinggung soal pertanyaan kedua yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Apakah mereka melakukan perjanjian? Memang datanya aku belum bisa mengatakan itu iya karena memang butuh pendalaman. Tapi kalau dilihat balik lagi Indonesia yang masih mempunyai kerajaan yaitu hanya di Surakarta, Jogja dan Aceh. Yang sah itu sebenarnya Aceh dan Jogja karena mereka disebutnya daerah istimewa Aceh dan daerah istimewa Yogyakarta. Itu artinya mereka tidak pernah dijajah Belanda karena ada sistem pemerintahan kerajaan di situ. Pertanyaannya, kalau apakah Dendles melakukan perjanjian? Setahu saya negara yang berbentuk kerajaan bertemu dengan kerajaan lain itu sudah pasti akan membicarakan tentang perjanjian, tentang kerjasama, bagaimana enaknya. Kalau melihat dari pribadinya Dendles itu sebenarnya orang yang bisa diajak kerjasama, orang yang fair, apalagi terhadap dia menghadapi seorang raja, misalnya Raja Solo, Raja Jogja, itu sudah pasti dia ada perjanjian antara Yogyakarta dengan Surakarta atau mungkin Kartasura waktu itu atau Mangkunegaran yang statusnya kadipaten, apalagi Mangkunegaran. Kalau kita masuk ke Keraton Mangkunegaran itu sudah disambut boneka Cupid, boneka bayi yang megang panah, itu sudah Eropa banget. Itu nggak tahu ini jawaban saya cukup meyakinkan atau tidak. Tapi pertanyaan kedua itu sudah pasti negara yang berbentuk kerajaan menghadapi raja itu pasti sudah ada perjanjian. Tinggal kita perdalam lagi aja. Apa nama perjanjiannya mungkin. Oke. Cukup Mas Helmi ya. Nanti bisa dilanjut lagi. Monggo untuk teman-teman yang lainnya ada di sini. Mungkin ada pertanyaan atau menggali beberapa hal yang tadi sudah dibicarakan. Monggo. Boleh. Break. Sedelet. Mana? Biasa. Break sedelet. Iya. Siap. Boleh.
Menarik ya. Tadi nah. Iki ada tadi ngobrol sebentar nih karo Syekhun Al-Mukarram Syekh Al-Murabi Syekhul Baiti di lepas Siwiyah al-bicara. Iya, jadi ada informasi yang menarik tentang ini tadi apa namanya? Jalur transformasi yang kayaknya aku juga baru dengar ya. Nebek krungu ini. Monggo Mas. Tadi soal jalur transformasi ini ngisi Mas Petrus yang lagi ke belakang dulu ini ada informasi yang menarik Mas Petrus. Terkait dengan jalur transformasi yang ada di wilayah Pantura atau sebelum Dandas berarti ya. Sebelum Dandas monggo Mas. Ya. Ini sedikit menambahi saja. Jadi saya punya data terkait jalur Pantura. Jadi data ini diambil tahun 1742. Jadi di sini disebutkan bahwa orang-orang Mataram kalau mau ke Tegal atau dari Tegal mau ke Mataram itu sebaliknya dia akan melewati jalan di mana dia harus membayar. Yang secara logika itu berarti jalan tol. Indonesia. Iya. Pantura ya Mas ya? Pantura, itu disebutkan Pantura. Saya akhirnya menduga gini, jangan-jangan sebelum Dendas bikin jalur apa tadi Trans Java ya, Java tadi itu atau jalur Anyar Panakauan itu jangan-jangan udah ada jalur itu, cuman Dendas kayak semacam pelebaran menunjukkan ya. Iya. Kayaknya seperti itu kayaknya kalau lihat di arsip tahun 1742 itu. Mungkin bisa digali atau Mas Petrus punya data terkait itu mungkin. Itu jenenge grup posweh atau saat itu pos itu kan sebenarnya bukan kantor pos itu kan ada sebuah pos bangunan grup posweh atau jalan yang mempunyai kayak gerbang masuk. Iya, saya beberapa titiknya itu masuk di apa kalau ngomongin satu ya itu ada pos Iya. terus di kalau tiap berapa kilo itu ada pos itu dan itu nanti pas di gelaran narik Itu biasanya nggak jauh dari rumah-rumah bupati atau karesidenan atau apa. Grup posweh namanya, dan itu namanya cukup lama setelah Dendles sampai tahun 1900 itu nama itu cukup familiar. 200 tahun berarti apa? 120 tahun. Terus nanti nama jalan itu jadi Herrenstraat. Karena sudah memasuki wilayah orang-orang penting, maka nama grup posweh itu kayaknya sudah mulai agak dilupakan orang, atau jalan pos. Karena di situ jalur utama grup posweh atau jalan pos. Berarti memang sana dalan saja. Wilayah kan harus sana dalan ya. Sekarang gini, keraton yang aku sebut dari Banten itu kan sudah ada pemetaan. Sudah ada pemetaan itu. Memang sudah ada jalurnya. Sebuah keraton kan sudah pasti ada jalan. Iya. Terus dia bilang, oh ya wes kalau kamu menurut nanti keraton kamu akan ada berada di tengah-tengah jalan. Ya kan memang sudah ada jalan. Si Dendles itu mengancam seperti itu karena maksudnya adalah nanti jalan ini rame. Keraton kamu akan ada di tengah-tengah jalan gitu. Memang sudah ada pos, hanya sudah ada jalan gitu. Karena tidak semuanya itu hutan belantara. Aku pernah dapat data dari teman dari asli Banyuwangi waktu itu belum ada, masih hutan. Yang ada terakhir kota Surabaya. Itu kenapa di Surabaya nama pelabuhannya Ujung? Apa sih nama pelabuhan? Tanjung Mas apa Ujung? Di daerah Ujung. Nah, ujungnya Jawa waktu itu masih di Surabaya, karena di Banyuwangi masih hutan.
namanya apa aku lupa hutannya. Itu makanya ada korelasi antara nama pelabuhannya ini dengan pelabuhan Surabaya kok namanya ini ya. Oke, silakan kalau ada yang mau nanya lagi, monggo. Dari Afghanistan, monggo. Abu Nani. Ya, silakan. Tapi mungkin ada beberapa informasi lah yang saya tahu terkait dengan anggapan hutan. Memang kalau mendengar jalan Anyar-Anyar memang saya ingat dengan materi dulu SD. Terkenal pernah juga itu. Cuma saya baru tahu ternyata jalan Anyar Panarukan itu tidak melewati Jakarta ke Cirebon. Lewat Bogor. Ternyata cuma lewat Cirebon, Cianjur, Sukabumi, Mas. Baru nanti ke Cirebon. Muter nih. Ternyata memang Dendels pun ketika memilih jalur-jalur tersebut tidak asal ngeplot derengnya. Ternyata memang di situ Dendels memetakan potensi-potensi wilayah dan dengan Cianjur ke potensi kenapa sampai lewat Cianjur, kenapa sampai lewat Bogor. Ternyata memang kan di situ ada hasil alam yang memang harus diangkut melalui juga ketika saya mencari daerah Panarukan, ternyata daerah Panarukan di situ bukan Banyuwangi, belum sampai Banyuwangi, cuma kalau nggak salah antara situ Bondo sampai apa itu, ternyata bukan Banyuwangi. Saya cari literatur lagi, ternyata memang yang tadi disampaikan daerah Banyuwangi masih pegunungan. Iya, aku lupa namanya Hofstad atau apa. Bahkan sampai hari ini pun ketika mau ke Banyuwangi itu harus lewat Pantura dulu, lewat atas laut, pinggir laut dulu, baru nanti ke selatan ke Banyuwanginya itu. Kemudian tadi sudah terkait jalan Anyar Panarukan. Nah, kemudian ada pertanyaan, itu di luar tadi jalur Anyar Panarukan, tapi terkait gedung SCS. Saya cuma mendengar SCS tapi tidak ada penjelasan kenapa sampai di Tegal itu sampai ada gedung SCS. Artinya kan dari Tegal punya peradaban yang luar biasa terkait kolonialisme di sini lah. Saya ingin tahu sedikit lah Mas, SCS itu kenapa sampai ada di Tegal, karena memang 1001 lah daerah yang bisa dibangun gedung pusat perkereta apian. Saya ingin tahu seperti itu. Terima kasih. SCS itu kan Semarang Cirebon Tren maskapai dibangun atau ditukangi oleh Henry Meghan Pond, orang Belanda yang lahir di Jakarta, Jatinegara, Jakarta itu. Jadi sebelum dibangun STS itu jalurnya dibikin dulu. Dan si Gerling adalah direktur utama STS nantinya setelah membeli jalur matinya Tegal CSM dibeli. Stasiun Tegal tetap ada di situ, cuman bangunannya masih kayak kandang kambing kecil. Lalu si Gerling ini manggil menantunya yang namanya Henry Pond itu untuk menukangi beberapa bangunan di sekitar kayak stasiun kayak SCS. Waktu itu ada cerita yang menarik dari catatannya Henry Pond, 12 lembar kalau nggak salah, 12 tulisan tangan, 1909 itu Henry Pond diminta untuk membuat gedung SCS. Waktu itu masih di Belanda dia.
si Henry Pon ya. Bareng sama pejabat-pejabat kereta api di Belanda. Kamu bikin ini gedung SCS, kata si Gerling waktu itu. Gerling belum jadi mertuanya, masih pejabat kereta api Belanda. Kamu bikinnya SCS di Tegal. Bisa saya. Ini ada kehidupan pribadinya Henry Pon itu yang harus kita tahu. Oh iya, bisa. Tapi saya punya 2 syarat. Dia ngomong ke Gerling gitu. Apa syaratnya? Gerling ngomong. 1, saya harus sudah menikah ketika saya dikirim ke Tegal untuk bikin itu. Karena saya butuh hiburan, membawa wanita dari Belanda ke tanah jajahan itu pajaknya mahal. Maka saya minta, saya sudah harus menikah. Oh ya bisa. Tapi saya suka dengan salah satu wanita. Siapa? Anaknya. Ini si kampret ini keren. Ya udah gitu aja, udah nikah. Terus syarat kedua apa? Syarat kedua, saya harus punya rumah ketika saya bikin gedung saya. Ya, ada rumahnya sampai sekarang masih ada di SMA 1 yang tingkat. Itu rumahnya Gerling dan Henry Pon. Ya udah, maka berangkatlah itu 1910 Henry Pon sampai di Tegal. Di usia yang masih muda, itu mungkin 22 tahun atau 22 tahun, aku belum jadi apa-apa. Henry Pon udah nikah, udah bikin gedung buat temen. Dibangunlah itu SCS 1910 1913. Di tulisannya kayak gitu. Tulisannya gitu. Tapi perencanaannya sebenarnya kan dari 1895. 5, 6, 7 atau berapa. Maka dibangunlah itu. Terus si Gerlingnya ini kan sudah jadi mertuanya. Dia menawarkan ke Semarang. Semarang, kamu pengen ke Batavia enggak? Buka jalur. Jangan buka jalur cuman dari Semarang, Solo, Jogja. Bikin jalur ke Tegal. Oh ya boleh. Ngasih duit dong. Nih, bikin jalur nih. Menyambungkan antara Semarang ke Tegal. Terus Gerling maju lagi ke Cirebon. Cirebon, lu jangan cuma mainnya di kota doang dong. Cirebon kan tuh ada 2 jalur. Cirebon Pucakan dan Cirebon apa itu mainnya cuma sampai di Cirebonan aja ya. Nggak tahu sudah sampai Jakarta atau belum, aku kurang tahu. Mungkin nggak mau ke Semarang, bagus loh suasananya loh, apalagi bisa sampai Solo dan Jogja, keren loh pemandangannya. Maka maulah itu Cirebon. Udah bikin jalur. Di Cirebon tidak ada gedung seperti SCS, apalagi di Semarang. Yang kita lihat itu NIS atau Stadspurwagen, Lawang Sewu, jadi bukan SCS. Jadi lantas kenapa kita lebih bangga Lawang Sewu daripada SCS? Kita lebih senang nyebut Lawang Sewu ini mirip Lawang Sewu. Lawang Sewu yang mirip SCS. John ini kantor pusatnya John. Dari kantor pusatnya Semarang Cirebon, kamu nggak bakal nemuin gedung ini kayak gini di Cirebon dan Semarang. Nah, itu alasan kenapa SCS kantor pusatnya justru di Tegal, karena si pejabat-pejabat kereta api ini yang lebih bergerak gitu kan. Tapi ya setelah mereka bikin gedung itu Semarang Cirebon. Kalau sudah pernah masuk itu nanti kacanya itu kelihatan semua, termasuk sistem pencahayaan, listrik, angin, udara, segala macam. Terus setelah selesai 1913 dianggap selesai atau peresmian SCS diresmikan, itu ada cerita yang menarik. Henry Pon itu sebenarnya orang Katolik, tapi karena terlalu dekat dengan pribumi, selalu melihat adat budayanya orang-orang kita, orang-orang Jawa. Karena setelah itu kan Henry Pon dipanggil ke Bandung, dipanggil ke ini untuk membuat gedung megah kayak UPI di Bandung itu kan yang bangun dia. Terus Surabaya sekarang. Karena dia selalu melihat terlalu dekat dengan pribumi atau orang Jawa, maka pada saat peresmian itu Henry Pon motong kepala kerbau. Ada catatannya. Dia sama orang-orang itu, sama kuli-kulinya, ayo kita puterin gedung ini dari lantai 1, 2, 3, sampai 4 sambil bawa kepala kerbau. Terus keliling gedung ini sambil bawa kepala kerbau sama menyan. Orang Belanda
ngerti apa soal itu kan terlalu dekat dengan itu ya. Dia muter-muter terus ditanya sama koresponden Belanda waktu itu, apa fungsinya kepala kerbau dikasih segmennya untuk mengusir roh jahat. Itu aku baca cuman 12 lembar tapi aku akhirnya ngerti Henry Pon ini bukan orang Belanda yang sering kita dengar singarannya jahat, singarannya ini unik loh, kan dia pinter kan, orang pinter, orang sekolahan lah istilahnya lah ya. Tapi dia percaya dengan seperti itu karena jauh sebelumnya saya tidak mau bekerja kalau tidak ada istri, saya tidak mau kerja, dikirim ke Tegal orang jelas orang rumah, jelasin dulu lah, saya dikasih istri, dikasih rumah, itu menurutku logika realistis dari seorang Henry Pon. Gitu Mas, menurutnya gimana? Ada yang kurang? Jalur rel itu menarik Mas. Iya. Jadi dia kan utara itu masuk ke kota dulu, Iya. baru ke kiri lagi. Baru ke Kalau kiri. kota lain kan langsung lurus. Langsung ya. Iya. Iya, memang Tegal itu kalau kita lihat dari ini bahkan stasiun Tegal nggak ngerti sejarahnya loh. Ini live streaming dan ditonton orang. Ini ketika aku mengajukan kereta api Mas, tapi saya nggak ngerti, nggak ada guide-nya loh di situ. Bapak, yang penting ACC pertujuan saya yang cerita nanti gitu. Bapak dia masih, iya Mas, kebetulan soalnya kami nggak punya yang ngerti secara Tegal itu, nggak ada yang tahu, soalnya orang luar kota semua. Mana ACC PWS, ACC yang PWS maju. Jadi mereka pun untuk bicara jalur-jalur kayak tadi sebenarnya unik itu mereka nggak ngerti unik apa orangnya, sebenarnya jalur sepur. Oke. Enggak. Satu lagi. Oke, siap. Terus dinding pembatas kereta api itu loh, si deket tamannya Pancasila itu. Ini namanya dinding, tembok ya. Terus rubuh. Jari wong kan di korupsi ya. Ada korupsi di PKI Tegal. Ketika lu suki nanti bisa dikorupsi. Tapi stasiun Tegal gue suki. Ya temboknya itu dikorupsi. Tembok loh. Oke. Iya, ada pertanyaan online, 2 pertanyaan ini kayaknya menyangkut semua ya. Satu dari Mas Lukman Hakim. Dalam sebuah kajian, kota-kota di Jawa di mana ada pabrik gulanya cenderung memiliki peradaban yang lebih maju dan kualitas pendidikan masyarakatnya lebih baik. Bagaimana dengan Tegal? Ini nyambung lagi nih. Ini terkait pabrik gula. Mas Jack, bisa lebih diceritakan bagaimana sistem kerja di pabrik gula? Apakah sepenuhnya dipegang VOC atau Belanda? Atau ada kerjasama dengan priayi? Dari Mas atau Mbak ini, Soraya Noviana. Mas Lukman tadi mana? Dia TV One. Itu tadi, kalau Mas Lukman, kota-kota yang ada pabrik gulanya biasanya masyarakat cenderung punya pendidikan dan peradabannya bagus. Bagaimana dengan Tegal? Salah satu buktinya ada di pabrik gula Kemanglen dan Dingin, berarti di sekitar Slawi. Kita tahu pabrik gula punya pejabat-pejabat, dan pejabat-pejabat itu punya anak-anak. Maka biasanya tidak jauh dari pabrik gula itu ada sekolah. Kalau nggak sekolah pribumi, sekolah Belanda. Berarti kehidupan mereka saat itu di sekitar situ terjamin. Kehidupannya seperti biasa saja. Punten mungkin ini agak cerita pribadi. Kakek saya itu orang Purwokerto. Dulu kerja di pabrik gula. 1920 dia dipindahkan oleh atasannya ke Tegal, ke Pangkal. Tapi kakek saya nggak kerja sebagai pabrik gula, dia kerja sebagai guru untuk anak-anak Eropa yang ada di Tegal, Pangkal waktu itu. Sekolah Belandanya yang ada di Pangkal itu kalau nggak salah sekarang jadi SMA 1 atau SD-nya aku nggak tahu. Aku lagi nyari jejak kakekku juga. Kakekku itu pernah nulis catatannya. Murid-murid saya isinya orang-orang kulit putih, tapi ketika di luar kelas mereka bermain dengan murid-murid saya yang kulitnya hitam seperti saya. Jadi itu
dari catatan itu kita sudah tahu lingkungannya pun baik-baik saja sebenarnya. Apa yang membuat kita seolah-olah apa sih apa yang membuat itu? Aku tetap percaya kalau kita dijajah, pikiran kita yang dijajah. Kalau sekarang kita sedang diracuni oleh media sosial, memberikan sedikit kita langsung mikirnya aneh-aneh. Sama nyambung tadi Mas? Sama apa ya? Sistem kerja. Iya, sistem kerja di pabrik gula. Apakah sepenuhnya dipegang VOC atau Belanda atau ada kerjasama dengan Priai? Sepenuhnya dipegang oleh Belanda. Salah satu, aku sebut salah satu karena mungkin tinggal satu ya orangnya. Itu waktu di pabrik gula Jati Barang. Itu ketemu sama orang lagi ngarit di rumah manajernya pabrik gula Jati Barang. Terus manajernya itu keluar nemui si yang tukang ngarit itu. Pak, apunten nggak usah dibersihkan, saya nggak mampu untuk bayar. Saya di sini aja gajinya kecil. Terus si orang ngarit itu ngomong, saya dulu kerja di pabrik gula Jati Barang. Saya dulu kerja di pabrik gula Jati Barang. Atasan saya sangat hormat terhadap atasan saya. Gitu. Yang terakhir orang Belanda pun saya tahu. Gitu. Saya membersihkan rumah tuan karena tuan adalah manajer pabrik gula. Dia ngomong masih pakai tuan di zaman sekarang. Tuan adalah seorang manajer di pabrik gula. Meskipun saya sudah tidak bekerja di pabrik gula, saya masih loyal terhadap atasan saya. Jadi Bapak tidak usah membayar. Itu lebih ke apa sih? Humanisme atau apa sih? Terkait pertanyaan tadi, Bapak itu terus cerita. Dulu saya kerja masih banyak supervisornya lah artinya. Itu masih banyak orang kulit putih. Kami kerja itu dari pagi sampai sore jam 3:30. 3:30 kami antri keluar untuk ngambil beras segenggaman. Jadi kalau anak orangnya tangannya cilik ya dia sempurna. Satu genggam beras, lauknya apa, singkong atau apa pelantau, dan duit nggak tahu itu cuma aja. Setiap hari. Lantas kita masih mau bilang Dendles nggak bayar. Kayaknya nggak sinkron sekali. Ya. Terus itu tadi tentang sistemnya. Jadi dia bekerja pulang bawa beras untuk makan sehari-hari ya, dan tenaga. Bagaimana orang bisa bekerja kalau nggak ada tenaga, nggak ada uang? Itu pabrik gula Jati Barang 1842. 1832 adalah pabrik gula Pangkat. Pertama kali berdiri adalah pabrik gula Pangkat. 1832. Sekian. 10 tahun kemudian Jati Barang. Sekian. Kedua pabrik gula ini saling bersaing. Karyawannya itu sering ditanyain sama pabrik gula lain. Kon kerja nang mana? Gajine pira? Beras, puding, para duit 5 sen. Kerja nangnya beras, puding 10 sen. Bangun pabrik gula lagi. Seperti apa? Duringin. Dikasih. Hah? Oh iya. Jungrusi ya? Jungrusi berdiri. Kon kerja nang mana dibayar gitu? Beras, puding 10 sen. Kerjanya beras, puding 15 sen. Akhirnya pabrik gula ini saling bersaing untuk mendapatkan karyawan. Karena saling bersaing mendapatkan karyawan, otomatis gajinya digedein. Gedein ya. Isin dong. Pabrik gula senior masa bayarnya isi 5 sen. Kalah kalau sing anyar 10 sen. Ini aneh kan. Pokoknya mereka saling bersaing. Sama kan kayak perusahaan sekarang. Di gajinya dong Pasifik. Mengharusnya memberi tamu 1 juta. Kan saling itu kan. Saling bersaing. Kok masih ada orang berpikiran Dendles orang bayar? Persaingan perusahaan kan otomatis terus kerjanya tambah akhirnya meningkatkan kualitas si pekerja sampai pada akhirnya ada pembicaraan kuli nanti dibayar mahal kuli karena saling kon kerjanya apa kok kerjanya tak bayar akhirnya meningkatkan kualitas masyarakat kita di zaman dulu. Itu bisa dicek kalau kita pernah hidup ya. Itu bisa dicek kuli zaman ini bukan materi rezeki wong.
kulit di zaman tahun 90-an dibandingin sama sekarang pasti beda. Kualitas rumahnya beda, pengerjaan waktunya beda. Di zaman dia marang keramik kuat. Karena apa? Ya karena masih diajari sama orang-orang tanda ini kayak kan bangun tembok pasangnya aja nyeneng. Ya kan dulu masang kayak semen sama pasir ini kayak gini, maka kuli-kuli kualitas zaman dulu itu lebih daripada sekarang. Itu nanti berkaitan dengan itu. Jadi sistem kerjanya di pabrik gula zaman dulu ya Belanda. Pure ya? Tidak ada. Nah, rada nyambung ya nih pertanyaannya. Tapi kenapa kok pas neng era Indonesia merdeka pabrik-pabrik gula banyak dibangun sama priai? Iya. Salah satu contohnya ini ya, yang di Solo itu justru malah yang punya orang keraton. Colomadu sekarang jadi tempat keren itu. Jadi tempat konsernya musik selain Mangkunegaran. Justru malah itu juga punyanya keraton. Mungkin yang nanyain itu ada kaitan sama orang Solo pasti dengan kata Solo. Soalnya di Tegal itu di sini tidak ada yang sekalipun pangkas ini kan juga dukung pria ya pasti berhubungan dengan orang Solo ini, orang Jogja. Siapa sih namanya? Mas Soraya, Mbak Soraya Noviana. Ini turunan Belanda mas. Ibunya masih Belanda. Ibunya orang kayaknya. Pasti pantasnya. bukan pada akhirnya dipegang keraton, tapi memang ada beberapa kiai yang punya pabrik gula.